Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Safira. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang SHU Koperasi, yang dimana pokok bahasan kali ini ada empat. Yang pertama ada definisi SHU, yang kedua ada prinsip dasar pembagian usaha, dan yang ketiga ada syarat menghitung SHU. Terakhir ada cara menghitung SHU anggota koperasi. Yang pertama, definisi SHU. Apa sih SHU ini? Jadi, SHU ini adalah singkatan dari sisa hasil usaha pada koperasi, yang merupakan pembagian dan penggunaan dana keuntungan bersih koperasi. Nah, dana tersebut berasal dari sisa keuntungan atau hasil usaha dalam 1 tahun pembukuan setelah dikurangi seluruh biaya penyusutan, operasional, serta kewajiban pembayaran. Jadi pada intinya teman-teman, SHU ini merupakan pembagian hasil usaha maupun keuntungan kepada para anggotanya. Nah, bia- meliputi sisa keuntungan dan hasil usaha ini yang sudah dikurangi dengan seluruh biaya penyusutan, operasional, serta kewajiban pembayaran. Biasanya untuk menentukan besarnya tiap anggota mendapatkan hasilnya ini diadakan rapat anggota yang bertujuan untuk menghitung SHU tadi. Berikutnya ada prinsip dasar pembagian SHU. Di sini yang pertama, SHU bersumber dari anggota. Jadi, meski SHU ini disebut sebagai sisa keuntungan, tetapi keuntungan yang dimaksud ini tidak termasuk keuntungan dari usaha koperasi. Jadi, keuntungan ini hanya berasal dari sisa hasil usaha seluruh anggota koperasi. Yang kedua, SHU ini didasari prinsip imbal jasa. Jadi, maksudnya ini nilai SHU yang diterima setiap anggota koperasi berdasarkan imbal jasa masing-masing. Jadi, tiap tiap anggota itu tidak sama hasilnya. Dapat SHU-nya itu tidak sama ya, teman-teman. Nah, kenapa? Jadi alasannya ini karena anggota koperasi menanamkan modal serta bertransaksi melalui koperasi, sehingga mereka diberikan imbalan jasa dari sisa hasil usaha dari mereka sendiri. Tiap orang pasti berbeda-beda ini SHU-nya. Lalu berikutnya, ada SHU bersifat transparan. Maksudnya adalah seluruh dana termasuk SHU ini datanya harus terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak terkait. Jadi tidak ada hasil SHU yang dominan ke si A misal. Nggak ada itu. Jadi semua pemasukan, pengeluaran, ataupun laporan keuangan lain-lain itu bersifat transparan. Nah, transparansi ini dapat digelar dapat rapat anggota rapat anggota ini tadi yang operasinya sebelum pembagian SHU. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum sebelum pembagian SHU ini pasti diadakan rapat anggota gunanya untuk transfer transparasi ini. Seperti itu. Yang terakhir ada SHU ini dibayar secara tunai. Jadi maksudnya adalah dana SHU ini hanya bersedia dalam bentuk tunai dan dibagikan pula secara tunai kepada seluruh anggota koperasi. Tidak ada sistem transaksi lewat m-banking dan sejenisnya ya teman-teman. Jadi langsung dikasihkan secara tunai atau cash. Lalu berikutnya, syarat-syarat menghitung SHU. Apa saja syarat-syaratnya? Jadi pembagian SHU ini berlandaskan keputusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi sebelum kita menghitung nilai SHU adalah yang pertama, kita harus mengetahui angka SHU secara total dalam 1 tahun pembukuan. Yang kedua, kita harus mengetahui angka persentase SHU dari anggota koperasi. Dan yang ketiga, ada total seluruh transaksi usaha. Dan yang keempat, ada total simpanan dari seluruh anggota. Yang kelima, jumlah simpanan dari tiap anggota koperasi. Dan yang keenam ini ada beberapa bagian SHU terhadap simpanan anggota dan SHU terhadap transaksi usaha. Dan yang terakhir ada total dari semua transaksi usaha. Jadi untuk memasuki rumus
yang sudah ditentukan oleh SHU, kita harus mengetahui ketujuh data ini, teman-teman. Baru kita bisa memasukkannya ke rumus. Adapun rumus-rumus untuk menghitung SHU. Pada SHU jasa modal ini, cara menghitungnya yaitu simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikalikan persentase untuk jasa modal. Sedangkan pada SHU jasa anggota ini ada dua. Yang satu SHU jasa pinjaman. Ini biasanya untuk menghitung pada koperasi simpan pinjam. Caranya gimana? Caranya itu adalah pinjaman anggota yang bersangkutan dibagikan total pinjaman seluruh anggota dikalikan SHU untuk jasa pinjaman. Kalau koperasi jual beli seperti biasanya itu rumusnya sama saja. Cuma di sana perbedaannya itu yang pertama itu pinjaman anggota yang bersangkutan. Kalau pada SHU jasa penjualan ini adalah pembelian anggota yang bersangkutan. Baru dibagikan total penjualan koperasi dikalikan persentase SHU untuk jasa penjualan. Nah, setelah kita mengetahui SHU jasa modalnya dan SHU jasa anggotanya, yang terakhir adalah kita menjumlahkan jumlah rumus dari SHU yang dimana adalah JM plus JA. JM adalah jasa modal ditambahkan jasa anggota. Setelah itu baru kita bisa mengetahui berapa SHU tiap anggota tersebut. Setelah kita mengetahui rumus menghitung SHU, kita lanjut ke soal. Ini contoh soalnya seperti ini data yang diperoleh dari Koperasi Serunding Sukses pada tahun 2010 ini sebagai berikut. Yang pertama, SHU bersihnya ada 21.600.000. Simpanan total ini ada 18.500.000. Penjualan total ada 11.700.000. Jasa anggota atau JA 25%. Jasa modal atau JM 20%. Ibu Sucita ini sebagai anggota yang memiliki simpanan sebesar 950.000 dan telah melakukan pembelian di koperasi sebesar 610.000. Jadi pertanyaannya, berapakah besar SHU yang diterima oleh Bu Sucita? Yang pertama, kita harus melihat dulu syarat untuk menghitung SHU sudah terpenuhi belum? Yang dimana di sini tadi syarat SHU itu ada 7 poin ya, teman-teman. Kita pastikan dulu, syaratnya sudah terpenuhi belum? Sudah, SHO sudah ada, penjualan total ada, simpanan total ada, jasa anggota dan jasa modal juga ada, persentasenya, simpanan anggota ada, penjualan anggota ada. Setelah kita memastikan kalau semua syarat untuk menghitung SHO terpenuhi, lalu kita memasukkannya ke rumusnya, rumus dari SHO tersebut. Gimana rumusnya? Jadi rumusnya ini JM. Yang pertama kita harus menghitung JM dulu. Yang dimana rumusnya adalah simpanan anggota dibagi simpanan total per dikali persentase JM dikalikan SHU. Yang dimana ini simpanan anggotanya 950.000 per 850.000 dikalikan 20% dikali lagi SHU-nya sebesar 21.600.000. Jadi langkah pertama kita itu harus menyederhanakan pecahannya dulu. Gimana caranya? Kita coret. Ini kan 4 nolnya. Berarti yang bawah dicoret 4. 20% dikalikan 21.600.000 ini hasilnya 4.320.000. Baru kalau sudah ketemu persentase dari ini, dibagi yang bawah. Yang bawah tadi kan sudah dicoret 4 nol. Jadi dibagi 1.850 dikalikan 95. Sampai pas pada akhirnya jumlah modalnya itu 221.616 rupiah. Setelah kita menemukan dari JM, lanjut ke JA.
yang rumusnya adalah penjualan anggota dibagikan penjualan total dikali persentase dari jasa anggota dikalikan SHU-nya. Sama dengan seperti tadi. Nolnya dicoret dulu, bawahnya dicoret, 25% dikalikan 21.600.000 itu ada 5.400.000. Ini dibagi ini hasilnya 0,0521. Setelah itu dikalikan hasilnya 281.340. Setelah kita mengetahui JM sama JA-nya, baru kita masukkan ke rumus SHU awal. Rumusnya gimana? JM plus JA. Jadi JM-nya di sini ada 221.616 ditambah ditambah 281.340 rupiah. Seperti ini. Nanti ketemu hasilnya 502.956 rupiah. Nah, sekian penjelasan materi tentang SHU dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.